Hi everyone, Avi here. Di video kali ini aku pengen nge-review sunscreen dari brand lokal yang sebelumnya belum pernah aku mention sama sekali kayaknya di YouTube channel aku ini ya. Kalau kalian pengen tahu sebenarnya sunscreen apa aja yang mau aku review kali ini dan apa pendapat aku tentang sunscreen ini, yuk kita tonton videonya. Jadi seperti kalian tahu, I am constantly trying new sunscreens. Jadi memang salah satu pekerjaan aku itu adalah nyobain produk skincare termasuk sunscreen. Dan akhir-akhir ini kan banyak banget ya sunscreen yang keluar, entah itu dari brand lokal maupun dari brand internasional, tapi terutama brand lokal sih. Jadi kayak dalam tahun ini aja tuh aku kayaknya udah nggak bisa ngitung gitu berapa sunscreen yang udah aku cobain dari brand lokal, dan itu pun masih ada beberapa sunscreen yang belum aku coba gitu saking banyaknya. Karena aku sendiri kan juga biasanya butuh waktu ya untuk bener-bener kayak nge-review, nyobain pakai sunscreen yang di berbagai occasion, beberapa kesempatan supaya dapat review yang menyeluruh lah gitu. Nah, dari sekian banyak produk-produk yang aku coba itu, ada beberapa yang udah aku cobain berkali-kali, udah lumayan sering aku pakai, dan kayaknya udah siap nih aku review di YouTube channel kali ini. Jadi totalnya ada 6 sunscreen yang udah aku pilihin untuk aku review di video ini. Kita mulai dari sunscreen pertama, yaitu Inner True Always Aqua Light Sunscreen. Menurut aku, sunscreennya Inner True ini tuh termasuk sunscreen yang underrated, nggak terlalu banyak yang ngomongin, padahal banyak kelebihannya, banyak poin-poin yang bagus gitu ya. Pertama, dia itu chemical sunscreen, I think. I don't know if it's chemical or hybrid ya, aku belum terlalu merhatiin ingredients-nya, tapi kalau nggak salah sih chemical sunscreen. Jadi, kita bisa expect formulanya itu cukup ringan, dan memang iya gitu ya. Jadi dia kayak lotion yang lightweight gitu, dan begitu dipakai itu ngesetnya lumayan cepet gitu ya. Jadi kan ada beberapa sunscreen chemical tuh yang agak basah pada saat dipakai. Nah, dia tuh enggak, creamy gitu rasanya dan agak sedikit matte, walaupun bukan yang matte banget gitu ya. Cuma dia tuh finishnya pada saat dipegang itu enggak lengket kerasanya di kulit. Ini protectionnya juga broad spectrum, alias udah melindungi kulit kita dari UVA dan UVB. SPF-nya memang dia nggak 50 tapi 45 ya. Jadi SPF 45, PA-nya plus. But it's okay. Maksudnya kalau misalnya kita pakai bukan yang langsung panas-panasan kena sinar matahari, wah langsung kena sinar matahari pun masih nggak apa-apa banget gitu ya. Kalau kamu ngerasa kurang kan bisa di reapply juga. I personally have no issue with the protection. Aku pakai ini ketika jalan pagi langsung kena sinar matahari dan panas-panasan, dan nggak ada masalah gitu ya, jadi kulit aku nggak kebakar. Terus dia juga nggak white cast di kulit, jadi cukup transparan lah, walaupun agak waktu dipakai pertama kali agak ada putihnya sedikit, tapi kemudian dia berbaur dengan warna kulit kita gitu. Nah, yang lucu juga, ini sebenarnya poin plus gitu ya dari sunscreen ini, di bagian tutupnya ada UV detektornya. Jadi kalau UV index di luar tuh lagi tinggi, dia tuh akan berubah jadi warna ungu yang pekat gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada UV light atau UV indexnya lagi rendah, ya dia kayak gini, putih aja gitu. Atau ungunya juga semakin transparan, semakin muda gitu. Dan menurut aku itu mungkin awalnya kayak gimmicky gitu ya, tapi setelah dipikir-pikir sebenarnya berguna gitu ya. Karena ketika kita bawa-bawa ini, misalnya kita lagi liburan, lagi pergi gitu kan, terus kita ngelihat bahwa ininya tuh udah berubah jadi warna ungu, kita jadi ingat, wah ini udah harus reapply sunscreen nih gitu. Terus juga ini tuh tubenya terbuat dari 100% sugar cane ya, jadi ramah lingkungan sih tubenya itu. Nah, tapi memang bukan tidak ada kekurangan. Jadi Always Aqua Light Sunscreen ini yang aku sayangkan itu dia agak perih di mata gitu ya. Nah, jadi ada cerita menarik seputar itu. Aku tuh pertama kali dikirimin sama Inner True sunscreen ini, terus aku coba dan menurut aku tuh perih banget di mata, karena aku nggak ngapa-ngapain aja, jadi aku cuma pakai terus aku kerja di depan laptop, bahkan nggak keringetan, itu tuh perih di mataku sampai aku keluar air mata terus gitu. Terus aku kasih feedback ke mereka, terus kemudian diperbaiki formulanya. I really love the fact that this brand is willing to listen to feedback dan juga melakukan sesuatu gitu ya untuk memperbaiki atau untuk menanggapi feedback tersebut gitu. Jadi aku appreciate banget. Nah, mereka kirim akhirnya formula barunya, dan menurutku memang formula barunya berkurang banget perihnya. Jadi kalau aku pakai biasa tuh bukan yang langsung kerasa perih gitu. Tapi kalau misalnya keringetan gitu, terus agak sedikit masuk ke mata, nah itu perih gitu. Jadi gimana ya, maksudnya perihnya itu nggak totally eliminated,
but it's reduced compared to the previous formula gitu. Tapi masalah perih di mata ini tuh agak tricky karena I find that a lot of the chemical sunscreens are like that. Jadi jarang banget kayaknya gitu ya chemical sunscreen yang aku pakai yang bener-bener totally nggak perih di mata. Jadi rata-rata tuh ketika kita pakai entah itu berenang atau keringetan terus dia masuk mata sedikit itu tuh perih. Mungkin kadar perihnya aja yang berbeda-beda, ada yang perih banget, ada yang perih dikit gitu. Oh ya, ini juga aku pakai under makeup bagus, nggak peeling sama sekali, really lovely. The texture is really lovely lah pokoknya ya. Jadi aku tetap mau rekomendasiin Inner True Always Aqualight Sunscreen ini karena menurut aku enak formulanya. Untuk perihnya mungkin kamu bisa akalin dengan di set pakai bedak gitu. Jadi supaya dia nggak terlalu geser-geser dan nggak deket-deket ke mata kita. Jadi bisa kamu setelah pakai si sunscreen ini, kalau kamu nggak pakai makeup setelahnya gitu ya, kamu set aja sedikit pakai bedak gitu. Sunscreen berikutnya adalah sunscreen yang lumayan baru ya di launch-nya dari Avoskin Your Skin Base Shield of Sun Essence SPF 50 PA++++. Ini tuh sebenarnya bukan sunscreen pertamanya Avoskin. Jadi mereka tuh udah pernah ngeluarin namanya The Great Shield Sunscreen. Itu tuh sunscreen yang physical gitu. Sama ada yang mereka kerjasama sama BLP kayak tinted sunscreen gitu ya, yang belum pernah aku review juga kayaknya di sini ya. Well, nanti deh kapan-kapan aku review karena itu sebenarnya menurut aku lebih ke arah complexion product gitu ya daripada sunscreen. But anyway, ini yang terbaru dan ini dari seri Your Skin Bay. Dan jujur, dari semua sunscreennya Avoskin, ini yang aku paling suka. Kalau yang The Great Shield itu unfortunately kurang cocok ya di aku. Nggak tahu kenapa formulanya tuh it just doesn't work for my skin. Kayak aku ngerasanya tuh susah diratain, jatuhnya tuh nggak natural gitu di kulit aku, nggak terlalu nyatu di kulit aku. Tapi yang ini aku suka banget sama formulanya. Jadi kalau yang Inner True tadi itu kan dia lotionnya agak sedikit creamy gitu ya. Kalau yang Your Skin Bay ini dia lebih kayak milk gitu ya. Jadi kayak gel lotion atau milk yang menurut aku ini tuh agak mengingatkan sama sunscreen Jepang gitu ya. Ada yang bilang ini kayak sunscreen Korea, ada yang bilang Jepang. Kalau aku sih menurut aku mirip sama sunscreen Jepang. Nah, pada saat dipakai ke kulit itu kayak langsung gimana ya, pokoknya enak banget gitu rasanya, gampang banget diratainnya, it disappears into the skin dan rasanya tuh lembab banget. Terus dia itu pakai ada beberapa ingredients lah ya di dalamnya, kayak ada niacinamide, ada allantoin, ada chamomile kalau nggak salah gitu. Jadi it does feel soothing and also moisturizing on the skin, lembab banget rasanya. Nah jadi ketika memang udah diratain ke kulit, dia itu bikin kulit glowing gitu ya. Jadi finishnya tuh dewy, glowy gitu, bukan yang ngeset, bukan yang agak matte gitu. Mungkin buat orang yang kulitnya cenderung berminyak agak kurang cocok nih sama yang kayak gini, tapi buat aku yang kulitnya kering gitu ya, aku suka banget. Nah tapi kalau dibiarin lama-lama dia sebenarnya ngeset kok gitu ya, jadi dia tuh ngeset, nantinya tuh nggak akan sebasah waktu pertama kali di apply, cuma ya emang mesti nunggu agak lama. Nah finish yang kayak gitu tuh menurut aku membuat sunscreen ini tuh jadi base yang bagus banget untuk makeup juga gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak ngebantu untuk makeupnya lebih nempel dan nggak patchy, tapi ya on its own juga bagus gitu. Protectionnya oke, aku udah pernah pakai ini juga outdoor, panas-panasan, gak ada masalah sama sekali. Terus dia juga yang aku senang ngebantu untuk nggak bikin kulit aku merah, karena kan kalau kena sinar matahari itu tuh memicu rosacea aku untuk muncul gitu ya. Tapi yang ini tuh karena mungkin formulanya lumayan soothing, dia lumayan nahan supaya nggak terlalu merah-merah banget kulit aku setelah panas-panasan. Dia nggak peeling juga kalau dipakai under makeup atau under bedak gitu ya. Untuk perih atau enggak sedikit. Jadi aku baca-baca ada yang ngeluh reviewnya tuh bilang kalau misalnya masih perih di mata. Di aku sih aku nggak pernah ngalamin yang sampai perih banget gitu ya. Ya emang kalau kena keringet ya perih dikit lah gitu. Tapi menurut aku masih bearable banget. Mungkin kekurangan dari sunscreen ini adalah harganya kayaknya ya. Jadi coba kita bandingin ya sama yang Inner True. Inner True itu kan 45 gram dan dia harganya itu 150.000. Sementara kalau Avoskin Your Skin Base Shield of Sun Essence ini dia 30 gram dan harganya 169 atau 170.000 gitu. Jadi memang ukurannya cilik, harganya lumayan mahal gitu ya. Tapi jujur sih aku seneng banget sama formula ini. Jadi kalau misalnya kalian budget is not an issue for you guys, cobain ini karena ini enak banget, juara banget.
Oh ya, aku sampai lupa nambahin. Jadi yang Inner True maupun juga yang Your Skin Bay ini tuh dia sama-sama nggak ada scentnya gitu ya. Jadi wanginya netral aja. Cuma memang yang Avoskin Your Skin Bay ini agak sedikit wangi chemical sunscreen gitu lah ya, yang agak lebih kenceng gitu. Nggak sampai yang ganggu banget, karena lama-lama juga dia hilang, tapi ya pada saat dipakai tuh kecium sih gitu. Sunscreen berikutnya yang mau aku review adalah dari Studio Tropic, namanya SPF atau Skin Pretty Filter Mint Character Hybrid Sunscreen. Waktu ini baru pertama kali keluar, aku sangat excited. Kenapa? Karena aku tahu bahwa Studio Tropic ini ngeluarin sunscreen yang ada color corrector-nya gitu ya. And it's something that always interests me. Kenapa? Karena kalian tahu kalau aku punya masalah sama redness, jadi kalau misalnya ada sunscreen yang bisa nutupin redness-nya itu, aku pasti excited gitu. Dan emang bener ya, jadi dia tuh ngeluarin 2 varian, satu yang mint, satu lagi yang peach. Jadi yang mint ini tuh lebih untuk kulit yang fair to medium gitu ya, sementara yang peach itu lebih ke medium to dark skin tone gitu. Dan memang walaupun dia ada pigmentnya, tapi sedikit banget gitu ya. Mereka nyebutnya adalah Skin Fusion Capsule kalau nggak salah, yang memang di-infuse di dalam formula sunscreen ini. Sunscreennya sendiri memang hybrid, jadi menggunakan both chemical and also physical UV filters, dan dia SPF-nya 50+ dan PA-nya itu plus++. Formulanya sendiri atau teksturnya sendiri itu lotion yang lumayan runny atau encer, tapi nggak yang sampai encer banget sih gitu ya. Nah, terus dia memang pas keluar dari tubenya, warnanya itu tuh mint. Kemudian untuk diaktifasi si Skin Fusion Capsule-nya itu, jadi supaya dia berubah menjadi atau mengikuti warna kulit kita, jadi emang harus agak di blend dikit pakai jari kita. Either kita di blend di tangan dulu baru diaplikasiin ke muka, atau bisa juga totol-totolin ke muka baru kita blend pakai jarinya di muka kita. Jadi it's up to you sih sebenarnya, karena dia nggak lama kok. Jadi begitu kita blend dikit aja dia langsung berubah warna jadi warna ya kayak beige gitu ya, warna kulit gitu. Nah, waktu aku cobain di kulit aku yang merah-merah ini, aku impress banget karena untuk color correction-nya it works really well. Aku tunjukin ke kamu foto before after-nya. Kebetulan ini pas aku pakai emang aku lagi merah banget gitu ya, emang lagi muncul nih rosacea-nya. Jadi kelihatan banget kan before after-nya itu tuh sangat signifikan gitu ya, nutupin merah-merahnya. Jadi kulit kita jadi kelihatan lebih even toned, lebih merata, lebih bagus aja gitu kan. Dia itu finish-nya sendiri kayak dewy, glowy gitu. Dan memang kalau dipegang tuh basah di kulit gitu ya. Jadi dia bukan yang ngeset banget gitu ya, bukan yang benar-benar meresap banget. It does leave some kind of tackiness lah gitu di kulit gitu. Aku sendiri nggak ada masalah karena aku biasanya sih kalau pakai ini gitu ya, ya udah I just use it on its own, malah aku ngerasa kulit aku jadi kelihatan glowing gitu kan. Atau kalau emang kayak terlalu basah bisa aku set juga pakai bedak sedikit aja gitu, karena emang udah bagus aja gitu complexion-nya. Tapi karena ini tuh bisa dibilang hitungannya adalah semacam tinted sunscreen gitu ya. Jadi emang kita harus hati-hati jangan sampai dia kena ke baju. Misalnya kita pakai baju yang warnanya terang, atau misalnya kita tidur-tiduran di tempat tidur, karena kalau dia belum meresap gitu ya, belum ngeset, dia bisa nempel gitu ke baju ataupun juga ke bantal kita. Nih aku kasih tunjuk contohnya. Tadi barusan aku wipe pakai tisu dari tangan gitu ya, tapi memang tadi masih basah banget sih gitu. Dia kelihatan kan ada coklat-coklatnya gitu. Jadi you have to treat this as maybe a mix between complexion product and sunscreen gitu ya, bukan yang dia bener-bener transparan di muka gitu sih. Jadi memang juga rasanya di kulit itu bukan yang kayak ringan banget, kayak kita nggak pakai apa-apa gitu, enggak. You do feel like you're wearing something on your skin. Tapi kalau dibandingin sama tinted sunscreen-nya Avoskin X BLP, BLP X Avoskin atau ya itulah pokoknya, ini lebih ringan gitu. Ini lebih kerasa kayak sunscreen, karena kalau yang BLP X Avoskin itu memang lebih kerasa kayak foundation tapi ringan banget gitu ya, atau kayak complexion product lah pokoknya gitu. Sementara ini tuh ya it's like hybrid lah between complexion product sama sunscreen. Nah, untuk protectionnya sendiri cukup oke. Aku juga pakai ini
di bawah matahari langsung nggak ada masalah, nggak pernah ada isu, nggak bikin merah juga, nggak bikin breakout, cocok aja di kulit aku gitu ya. Untuk dia perih atau enggak, ada beberapa orang yang mengeluhkan kalau ini agak perih. Again, kayak aku bilang ya, most chemical sunscreens emang seperti itu. Aku sendiri jarang ngerasa kayak ini tuh perih banget. Mungkin karena aku jarang juga pakai ini sambil keringetan-keringetan banget gitu ya. Dan biasanya memang aku pakai ini tuh kalau aku nggak pengen make upan tapi misalnya harus Zoom meeting yang nyalain kamera, atau kayak pergi sebentar keluar tapi yang nggak mau make upan aja gitu. Nah, I will use this. Tapi bukan juga yang aku jadiin sunscreen sehari-hari, apalagi untuk olahraga. Karena kalau untuk olahraga, aku prefer yang nggak ada warnanya sama sekali. Nah, cuma dia ada sedikit kekurangannya gitu ya. Jadi yang pertama, warna mint ini lama-kelamaan tuh akan kelihatan agak sedikit gelap di aku. Jadi walaupun dia waktu pertama kali dipakai kelihatannya bagus gitu ya, maksudnya cocok sama skin tone aku, tapi maybe it oxidizes, I don't know gitu ya, tapi lama-kelamaan tuh jadi kelihatan agak menggelap kulit aku. Jadi kalau misalnya dia akan ngeluarin lagi satu lagi versi yang mint tapi lebih terang gitu ya, I think I would really love it, karena aku cinta banget sama finishnya sebenarnya, dan aku suka banget sama color correcting effect-nya itu gitu. Nah, kekurangan kedua, dia tuh bukan yang pas kita layer sama makeup terus jadi brudul-brudul gitu ya, jadi kayak dakian gitu, enggak. Tapi di bagian leher kalau kita misalnya garuk-garuk gitu-gitu, nah dia agak keluar tuh si peelingnya itu. Tapi overall aku suka, ini penyelamat aku banget, seperti aku bilang tadi, kalau aku lagi nggak pakai makeupan dan aku cepet-cepet gitu ya, I can use this karena ini udah dapat protectionnya, dapat juga complexion yang kelihatan bagus, dan formulanya juga enak, finishnya juga aku suka. I really love this. Harganya juga masih oke. Ini 50 gram, harganya sekitar kalau nggak salah 169.000. Oh ya, terus kalau boleh kasih appreciation, aku suka banget sama packagingnya ya, warna orange, so bright. Jadi kalau misalnya aku lagi nyari sunscreen ini tuh gampang banget ketemunya karena sangat stand out dibandingkan sunscreen yang lain gitu ya. Ini terus bawahnya warna mint gini, kalau yang peach tuh bawahnya juga peach. Jadi kayak gampang banget dikenalinya gitu, langsung tahu gitu ini tuh produk apa dan varian yang mana. So I really love this packaging. Oke, next kita masuk ke sunscreen berikutnya, yaitu Makeover Power Skin Urban Defense Sunscreen. Nah, ini sunscreen yang menarik nih, karena dia pada saat dibuka dan dikeluarin dari isinya, ternyata dia juga warna beige gitu ya. Jadi kayak, oh ini tinted sunscreen juga gitu. Nah, kalau dibilang ini tinted sunscreen, I would say no gitu ya, karena kalau misalnya udah diratain ke kulit, dia jadi lebih invisible. Jadi maksudnya kalau dibandingin sama punyanya Studio Tropic ini gitu ya, kalau punya Studio Tropic ini kan ada coveragenya gitu. Kalau ini tuh bisa dibilang nggak ada coveragenya, jadi dinyatu sama warna kulit banget. Cuma kayak sedikit ngasih efek meratakan warna kulit, tapi sangat-sangat subtle, sangat-sangat minimal gitu ya. Jadi tetap feel-nya itu kayak pakai sunscreen biasa sih gitu. Cuma tetap sih ya, dia ada sedikit pigmentnya gitu. Kayak tadi barusan aku wipe pakai tisu, dia ada kayak warna kuning-kuningnya gitu ya. Nah, ini tuh formulanya kayak light lotion. Kalau dibandingin sama yang Studio Tropic tadi, dia lebih ringan kalau menurut aku. Terus dia meresapnya lebih cepat gitu ya. Jadi dia feel-nya itu hydrating, moisturizing, tapi nggak creamy, nggak basah, dan juga nggak lengket gitu. Aku ngerasanya dia kayak ninggalin rasa plump dan hydrating di kulit, lembab gitu ya, tapi enggak, ya itu tadi gitu ya, enggak basah dan masih meresap, masih ngeset lah gitu. Nah, ini aku suka banget pakai under makeup. Jadi memang ya mungkin karena ini makeover ya yang ngeluarin gitu ya. Jadi emang kayaknya tuh ini dibikin juga jadi antara sunscreen tapi bisa dijadiin primer juga. Ya sebenarnya sih dipakai on its own ya boleh-boleh aja gitu ya. Aku juga sering kok pakai ini nggak pakai makeup juga gitu, dan bagus-bagus aja hasilnya. Tapi it's especially good when I use it under makeup. Nggak tahu kenapa aku ngerasa makeupnya tuh jadi kayak lebih flawless, lebih gampang di blend, lebih nggak patchy, lebih bagus aja hasilnya. Apalagi kalau misalnya foundationnya itu pakai si makeover yang Hydra Stay ya. Pokoknya si foundationnya yang buat kulit kering itu deh, itu cakep banget.
Jadi dia itu namanya Color Blend Technology ya, yang tadi kita bilang yang kayak dia ada sedikit warnanya itu. Cuma ya itu tadi karena dia subtle banget, jadi dia nggak ninggalin warna apa-apa di kulit. Jadi menurut aku ya harusnya sih di kulit yang terang ataupun di kulit yang gelap itu works aja, fine aja gitu, karena dia nggak ada coveragenya sama sekali. Terus dia juga protectionnya tinggi, jadi SPF-nya 50, PA-nya plus. Aku pernah pakai ini juga untuk jalan pagi, waktu itu matahari juga lumayan jentrong gitu ya, dan bagus banget, nggak ada issue ya, nggak ada kebakar, nggak ada merah-merah. Ya intinya it's a really good, well-made sunscreen gitu. Terus dia juga bilang kalau ini tuh non-comedogenic dan non-acnegenic, jadi dia ada kayak semacam tesnya lah gitu ya, yang membuktikan kalau formulanya ini tuh nggak clogging the pores, nggak bikin jerawatan gitu ya. Aku sendiri juga emang nggak ada issue sih dengan itu gitu kan. Kalau misalnya untuk perih di mata sedikit, seperti biasa, again it's a chemical sunscreen, jadi emang wajar sih gitu ya agak-agak perih di mata, tapi menurut aku nggak parah banget. Dan kalau aku pakai ini on its own, aku juga prefer di set pakai bedak sedikit gitu supaya dia nggak terlalu geser-geser. Tapi kalau dibandingin sama si Studio Tropic, dia itu lebih ngeset gitu ya, lebih nggak bakal geser-geser sih kalau menurut aku. Cuma ya aku preferensinya seperti itu aja gitu, lebih suka kalau di set sedikit aja pakai bedak gitu. Harganya not bad, ini 40 ml dan kalau nggak salah harganya 110.000, masih oke banget gitu ya. Terus aku juga suka kemasannya tuh yang ramping gitu ya, jadi memanjang ramping kayak nggak makan tempat aja kalau misalnya dibawa-bawa. Next, kita ke sunscreen berikutnya. Ini udah lumayan lama sebenarnya di launch-nya, tapi belum pernah aku review di YouTube channel ini, dari White Lab, namanya adalah UV Shield Tank Sunscreen Gel. Waktu ini pertama kali launch, dia lumayan heboh ya, karena sunscreen-nya itu affordable, terus banyak reviewnya tuh yang bagus-bagus gitu kan. Aku kebetulan dapetnya yang Gudetama, ini gemes banget asli. Bikin aku semangat make sunscreen ini. Oke, jadi ini adalah chemical sunscreen juga. Terus dia protectionnya lumayan tinggi, SPF-nya 50, PA-nya plus. Di dalamnya ada niacinamide 2%, ada mugwort, hyaluronic acid, gitu-gitu deh pokoknya ya. Nah, dia tuh formulanya memang gel lotion gitu ya, yang pada saat dipakai ke muka itu dingin gitu, enak banget rasanya. Cuma dia itu waktu pertama kali dipakai ke kulit, pada saat diratain tuh dia agak basah gitu ya, agak-agak mirip sama sunscreennya Azarin kalau menurut aku gitu. Tapi kalau aku sih personally nggak ada masalah, justru aku seneng yang kayak gitu karena kayak seger dan hydrating gitu rasanya. Dia nggak ada white cast yang sama sekali, terus walaupun dia basah pada saat dipakai, tapi kalau udah didiemin gitu ya, dia akan ngeset, dan kalau udah ngeset tuh benar-benar meresap gitu ya. Jadi pas dipegang tuh kulit tuh nggak lengket, tapi memang lumayan lembab gitu. Overall menurut aku formulanya tuh bagus gitu ya. Sayangnya aku nggak tahu kenapa tiap kali aku pakai sunscreen ini, di kulit aku tuh ada kayak rasa cekit-cekit gitu loh. Jadi kayak mungkin bukan yang stinging sampai perih banget gitu, enggak, cuma kayak cekit-cekit gitu, dan agak sedikit bikin aku kemerahan gitu. Mungkin ada sesuatu ya di ingredients-nya yang kurang cocok di kulit aku gitu kan. Sayang banget, padahal aku seneng banget sama sensasi itu tadi, yang dingin-dingin segernya itu pas dipakai. Jadi akhirnya ini lebih banyak aku pakai untuk badan, karena kalau di badan juga enak banget gitu ya. Bayangin kita lagi kayak sumuk-sumuk gitu, lagi panas-panas, pakai sunscreen yang dia bisa meresap, terus juga agak ada dingin-dinginnya, formulanya gel, ini bagus sih gitu. Sayang banget kalau menurut aku ya, it doesn't work on my skin, but I still recommend it to you karena banyak yang cocok dan banyak yang suka sama ini, apalagi harganya oke banget. Jadi ini tuh 30 gram, harganya 76.000. It's affordable. Ini adalah sunscreen terakhir yang mau aku review, dan ini adalah dari Skin Game, namanya adalah Cloud Sunscreen. FYI, aku tuh sebenarnya punya yang gedenya, jadi aku dikirimin dua, ada yang gede yang 80 gram sama yang 15 gram. Aku tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa nemuin yang 80 gram, padahal seingat aku taruh di tempat yang sama ini, but for some reason I couldn't find it. Aku kesel banget, sebel banget ya kalau misalnya nyari barang terus nggak ketemu gitu kan, dan ya sayang aja gitu, padahal itu kan yang full size-nya gitu kan. But anyway, ya udahlah gitu, jadi terpaksa yang sekarang aku tunjukin ke kalian adalah si versi kecilnya ini gitu. Nah, jadi
Jadi Cloud sunscreen-nya Skin Game ini tuh dia hybrid sunscreen, jadi perpaduan antara chemical dan juga physical UV filters. Jadi kalau dilihat formulanya beda gitu ya sama sunscreen yang tadi aku review. Jadi lucu banget pada saat dia dikeluarin dari tubenya, dia itu formulanya tuh agak-agak kayak whipped gitu ya. Jadi dia lebih kental, lebih creamy gitu, tapi bukan yang thick gitu ya. Jadi tetap agak-agak airy gitu ya. Whipped sih sebenarnya itu adalah penggambaran yang paling tepat gitu ya untuk si Cloud sunscreen ini, karena kan dia juga bilangnya cloud karena si teksturnya kayak cloud gitu dan memang setuju sih aku. Nah, cuma pada saat dia dipakein ke kulit, jadi kan memang dia dibilangin ada kayak tone up efeknya gitu ya. Aku ngerasanya ini tuh agak sedikit susah dibaurin ke muka ya, jadi diratainnya itu tuh susah. Dia itu finishnya itu semi matte gitu ya, malah mungkin agak matte gitu ya. Dan dia itu cepet banget ngesetnya, yang menurut aku membuat ini tuh jadi makin susah diratain gitu si putih-putihnya itu gitu. Gak tahu apakah ini pengalaman aku aja make gitu ya, but I find it makainya tuh kalau misalnya kita buru-buru agak repot gitu, karena emang bener-bener kayak we have to really work it on our skin sampai dia bener-bener kayak merata banget di kulit. Nah, tapi kalau dia udah dia ngeset dan bener-bener kayak matte, terus nggak lengket gitu ya, tapi nggak kering juga di kulit gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu tuh kulitnya oily gitu ya, kamu akan suka sih sama sunscreen ini dan finishnya gitu, karena bener-bener aku kayak jarang gitu nemuin sunscreen sematte ini rasanya gitu ya. Terus karena dia pakai physical dan juga chemical sunscreen, mungkin gitu ya untuk orang-orang yang agak-agak bermasalah dengan chemical UV filters lebih cocok juga dengan formulanya, karena kan banyak ya yang nggak cocok gitu ya pakai chemical UV filters gitu. Kalau aku sih nggak ada masalah, karena ya itu tadi dia menggabungkan kedua UV filters tersebut. Untuk protectionnya sendiri cukup bagus, dia SPF-nya 50, PA-nya plus. Aku sih nggak meragukan si protectionnya itu gitu ya, karena biasanya emang kalau ada physical sunscreen-nya for some reason gitu ya, menurut aku tuh kayak lebih kuat aja gitu protectionnya. Bukan artinya chemical sunscreen tuh nggak kuat ya, cuma biasanya tuh di kulit aku tuh seperti itu. Terus aku udah pernah pakai juga gitu ya ke outdoor, langsung kena sinar matahari, no issue at all. Untuk nyamannya di kulit ya cukup nyaman sebenarnya, tapi karena kulit aku tuh kering mungkin ya, jadi aku ngerasa kayak kurang lembab di kulit aku, terutama kalau misalnya dipakai under makeup. I personally don't really like it that much, karena kalau untuk under makeup tuh aku lebih suka yang ada tackiness-nya sedikit gitu ya, supaya kulit kita tuh bisa nge-grab makeupnya gitu. Kalau nggak tuh makeup aku jadi cenderung susah di blend dan patchy gitu. Terus dia juga nggak brudul, nggak peeling gitu ya, dan nggak perih juga sih di mata gitu ya. Jadi itu sisi positifnya. Overall, mungkin formulanya doesn't work on me that much karena kulit aku tuh kering gitu ya. Tapi kalau kamu kulitnya acne prone, berjerawat, terus juga oily gitu ya, kamu cobain deh sunscreen ini, karena banyak yang emang kulitnya tuh oily dan suka sama ini. Positifnya lagi dia ada dua ukuran ya, jadi ada yang tadi aku bilang ya 80 gram, ada yang 15 gram, jadi kamu bisa cobain dulu sebelum komit ke ukuran yang lebih besar, karena kayaknya harganya tuh lumayan mahal ya. Kalau nggak salah yang gede tuh 299 gitu, walaupun mereka lumayan sering promo sih gitu. Jadi baiknya sih kamu beli yang kecil dulu untuk cobain to see whether it works for you or not, baru kalau emang cocok beli yang ukuran gedenya. Sekian review dari aku. Sorry kalau videonya jadi panjang banget. Aku emang nggak bisa sih nge-review pendek-pendek. Karena pengennya semua pros and cons-nya diceritain, semua pengalaman aku pakai juga diceritain, supaya kalian dapat review yang ya dalam dan lengkap lah gitu ya. Ini tadi ada 6 sunscreen yang udah aku cobain dan aku review ke kalian. Kalau misalnya ada sunscreen lain dari brand lokal yang kalian pengen aku review, karena to be honest, I cannot keep up anymore saking banyaknya gitu ya. Jadi please tulis di comment box di bawah, bilang ke aku mana sunscreen yang menurut kalian worth trying untuk aku dan juga bisa aku review gitu. Thank you juga udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau ada pertanyaan mengenai sunscreen yang tadi aku bahas, silahkan tulis juga di comment box di bawah. Oh ya, kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh di like, boleh di share juga ke teman-teman atau saudara-saudara kalian. Boleh juga di subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan video-video aku selama ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye everyone.